Selamat malam. Perkenalkan, saya Siti Simbolon. Kami dari mahasiswa ekonomi. Jadi kami saya dengan Gloria Flaris kata. Kami di sini ingin mewawancari Bapak untuk menghubungi Bapak Media berorganisasi dan berpikir. Apakah kami menjadi wawancara Bapak? Oh, silakan. Saya bersedia. Pertama, bolehkah kami tahu nama Bapak siapa dan pekerjaan Bapak sebagai apa dan Bapak bergerak di bidang apa? Oke, nama saya Muhammad Zakaria. Kalian bisa boleh panggil saya Pak Jaka. Kebetulan profesi saya sebagai manajer HRD di perusahaan ini. Manajer HRD di kantor pusat yang mana pabrik kami ada di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Terus perusahaan kami itu bergerak di pabrik pengolahan kelapa sawit. Bisa disebut juga industri pengolahan kelapa sawit. Apakah Bapak boleh beberapa pertanyaan, Pak? Oke, silakan. Saya akan teruskan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan Bapak memberikan tunjangan atau bonus selain gaji pokok? Oke, iya. Di perusahaan kami selain gaji pokok itu ada yang namanya tunjangan tetap, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu ada range-nya masing-masing, mulai dari helper, operator, mandor, asisten, sampai dengan manajer. Jadi nominalnya itu berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan Bapak? Oke, sistem kompensasi di perusahaan kami kalau untuk penggajiannya kayak seperti sebutan tadi, gaji pokok plus tunjangan itu tunjangan tetap, tunjangan jabatan. Ada juga yang namanya tunjangan luar pulau. Tunjangan luar pulau ini diberikan kepada karyawan-karyawan yang kami rekrut yang berasal dari luar pulau. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara perusahaan Bapak menangani keluhan atau ketidakpuasan karyawan terkait kompensasi yang tidak sesuai dengan peraturan tenaga kerja? Oke, alhamdulillahnya sampai dengan saat ini perusahaan kami untuk pengupahan selalu mengikuti standarisasi pemerintah, yaitu yang biasa kita sebut UMR atau turunannya bisa disebut UMK, upah minimum kota. Jadi selalu ikut pemerintah, ikut aturan pemerintah. Dan jadi sampai dengan saat ini tidak pernah ada komplain dari karyawan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara perusahaan menyesuaikan kompensasi dalam kondisi ekonomi yang berubah? Oke, perusahaan kami selalu menerapkan sistem kerja yang sangat efisien. Kemudian kita selalu berupaya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, produk hasil dari pengolahan pabrik kami. Karena apa? Semakin berkualitas, semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi harga jualnya, semakin tinggi akhirnya benefit yang perusahaan dapatkan, yang mana ujung-ujungnya endingnya untuk kesejahteraan perusahaan dan karyawan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan Bapak dalam mengelola kompensasi dan benefit karyawan? Oke, tantangan terbesarnya itu pengaturan jam kerja dan jam lembur. Jadi dalam arti kita harus ada perhitungan yang tepat dan akurat, nggak boleh meleset. Dalam arti semakin tinggi jam kerja dan jam lembur kepada karyawan, otomatis kan semakin tinggi pula yang namanya pembayaran gajinya. Dan itu harus berbanding lurus dengan hasil produksinya, harus semakin banyak dan kualitasnya pun harus semakin bagus. Karena apa? Karena kalau hal tersebut tidak kami lakukan dengan sebaik-baiknya, maka yang ada jadi kerugian untuk perusahaan. Itulah tantangan terbesar buat kami. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara perusahaan mengatur kinerja karyawan dalam menentukan kompensasi yang akan diberikan? Oke, jadi perusahaan kami ada yang namanya sistem bonus, ya. Itu bisa dinilai dari yang namanya KPI. KPI itu apa? Key Performance Indicator. Yang mana manajemen sudah menerapkan sebelum karyawan tersebut bekerja. KPI ini diberlakukan untuk individu maupun untuk kelompok atau kita disebut departemen ya. Jadi KPI ini kita bisa ukur itu per hari,
per minggu atau per bulan atau per 3 bulan, per 6 bulan ataupun bahkan per setahun sekali, tergantung kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Jadi kalau karyawan tersebut KPI-nya bagus, itu berpengaruh kepada kenaikan gaji, kenaikan jabatan, atau bahkan kalau misalkan KPI-nya rendah, bisa untuk pemutusan hubungan kerja atau pengurangan karyawan. Baik Pak, atas jawabannya. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada benefit non finansial yang ditawarkan perusahaan Bapak seperti asuransi kesehatan maupun cuti atau fasilitas yang lain? Oke, ada. Jadi perusahaan kami itu menerapkan prinsip wajib terdaftar 100% untuk BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena jika karyawan tersebut terdaftar BPJS Kesehatan, maka satu keluarganya itu tercover yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak. Dan pemotongannya itu hanya 1% aja dari gaji pokoknya. Jadi sangat menguntungkan bagi karyawan karena 1% itu untuk karyawan, 4% itu tanggungan perusahaan. Kalau untuk BPJS Kesehatan kan totalnya 5%. Kemudian ada yang namanya pembelian tiket pesawat untuk karyawan yang cuti luar pulau, karyawan yang berasal dari luar pulau yang kami rekrut berasal dari luar pulau, maka kami akan berikan tunjangan di luar pulau berupa pembelian tiket pesawat pulang pergi. Itu rentang waktunya per 6 bulan sekali atau yang biasa kita sebut per 1 tahun 2 kali. Terima kasih. Pak atas jawabannya, semoga Bapak sehat selalu dan semoga perusahaan Bapak sukses selalu. Oke, amin. Terima kasih ya.